Kemenangan tim KTM Tech3 berubah menjadi sunyi setelah Stewards menjatuhkan penalti 15 detik kepada Maverick Viñales. Akibatnya, Viñales didiskualifikasi dari posisi kedua turun ke posisi 14 di seri Grand Prix Qatar karena tekanan ban depan RC16-nya yang tidak sesuai regulasi. Pada race Grand Prix Qatar, Viñales start dari posisi ke-6. Secara perlahan dirinya berhasil menyalip pebalap Ducati Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan Morbidelli. Pada pertengahan lap, sempat memimpin posisi pertama selama 6 lap penuh. Sebelum akhirnya Marc Marquez mengambil alih kembali posisi pertama hingga balapan selesai. Viñales finish posisi kedua. Selisih jarak 1,8 detik dari Marquez dan unggul hampir 3 detik dari pembalap pabrikan Ducati lainnya, Francesco Bagnaia. Setelah balapan sekitar pukul 8:43 menit, upacara pemberian trofi penghargaan untuk 3 rider pemenang dilaksanakan dengan meriah, termasuk kepada Viñales dan tim KTM Tech3 yang menyambutnya dengan kegembiraan. Tetapi kebahagiaan Viñales dan tim Sirna ketika pada pukul 10.15 malam, hukuman dijatuhkan penalti 16 detik kepada Viñales karena tekanan udara ban depan RC16-nya yang tak sesuai regulasi. Membuat Viñales terdegradasi dari posisi 2 ke posisi 14. Hal itu tentu membuat trofi kemenangan posisi kedua dan ketiga kembali dipegang oleh Ducati kepada Pecco Bagnaia untuk posisi kedua serta Morbidelli posisi ketiga. Banyak pihak yang frustasi menyayangkan lambatnya pengambilan putusan penalti. Putusan baru selesai diambil setelah perayaan podium selesai. Situasi yang sama pernah terjadi pada Acosta saat meraih podium di GP Indonesia 2024. Acosta sempat dicurigai kondisi tekanan bannya, namun dibebaskan setelah diketahui velg roda depan yang sedikit rusak menjadi penyebab hilangnya tekanan ban saat balapan. Hal kurang beruntung diterima Viñales ketika pemeriksaan pada RC16-nya di GP Qatar kemarin tidak ditemukan temuan masalah apapun. Hasil pengukuran, Viñales memang melaju lebih dari 40% jarak balapan dengan tekanan ban depan yang terlalu rendah sehingga pemberian penalti oleh race steward dirasa sudah tepat aturan. Menurut aturan Michelin sejak 2024, seorang pembalap seharusnya memastikan tekanan ban depan paling sedikit 1,88 bar minimal sepanjang 60% jalannya balapan. Tekanan ban belakang juga diatur minimal 1,7 bar. Aturan tersebut dibuat demi keselamatan pengendara karena ban desain khusus hanya bekerja pada tekanan yang telah ditentukan. Ban berada di luar jangkauan batas, maka kinerjanya juga akan lebih buruk atau bahkan bisa tidak berfungsi sama sekali. Pedro Acosta memberikan komentarnya tentang penalti kepada Viñales di GP Qatar kemarin. Ia pikir tidak adil jika Maverick benar berhasil finish posisi kedua, tetapi malah berakhir dengan kesan jika dia melakukan kecurangan. Menurut Acosta, kondisi suhu dan cuaca sirkuit tidak dapat diprediksi dengan akurat, sehingga bisa muncul masalah tekanan ban yang tak terduga selama balapan masih tengah berlangsung. Contohnya seperti kondisi tekanan ban bermasalah milik Marc Marquez saat di sirkuit Thailand dan Viñales di Qatar kemarin. Semisal pembalap tercepat tiba-tiba mengalami masalah tekanan ban, lalu harus mengalah mengurangi kecepatan kehilangan posisi memimpin agar tidak resiko terjatuh. Tentunya kejadian seperti itu berpotensi merugikan pembalap yang seharusnya menang itu sendiri karena masalah teknis dan bukan kesalahannya sendiri. Hervé Poncharal, pemilik tim KTM Tech3 juga mengungkapkan rasa kecewanya. Dia menerima aturan penalti Viñales tersebut tetapi juga sangat frustasi. Menurutnya Maverick memang sangat cepat dan motor KTM mulai menunjukkan potensi tersembunyinya, tapi penalti ini pukulan telak bagi tim. Kehilangan poin pembalapnya sebesar 20 poin. Begitu pula poin untuk KTM sendiri yang turun ke posisi 4 di klasemen pabrikan. Hervé Poncharal juga menuturkan jika Viñales mengikuti peringatan dashboard dan memberi celah kepada Marquez. Lalu Marquez langsung tancap gas dan menciptakan jarak. Poncharal memuji sikap positif dan profesionalisme Viñales. Meski penalti membuat pebalap itu kecewa, tapi ia malah tetap memotivasi timnya.
Di sisi lain, Pecco dan Marc bahkan tetap memuji performa Vinales dan KTM, khususnya akselerasi motornya. Bahkan Marc Marquez mengaku terkejut saat disalip Vinales 13 lap sebelum finish. Awalnya ia mengira yang menyalipnya adalah Pedro Acosta dengan kecepatan luar biasa.